Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berakhir dengan indah adalah sebuah harapan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan kehidupan. Dari banyak waktu yang dijalani setiap manusia, akhir kehidupanlah yang menjadi penentu atas semua. Ini rahasia kehidupan setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang dalam pandangan manusia sebagai sebuah amalan penduduk surga, tetapi ia kemudian menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan manusia memandangnya sebuah amalan penduduk neraka, kemudian ia menjadi penduduk surga, karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, Allah mengisyaratkan bahwa amalan itu juga ditentukan oleh penutupnya. Jika ia mulai dan ditutup dengan baik, maka amalannya tersebut akan berubah kebaikan dan ampunan dari Allah. Ini yang disebut oleh ulama dengan miskul khitam. Apa itu miskul khitam? Akhir baik dan manis. Kehidupan yang dijalani dengan aneka warna berakhir dengan manisnya iman. Dalam bahasa yang lebih populer adalah husnul khotimah. Akan tetapi berbeda dengan kisah seorang muazin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawada'a. Kisah datang dari negeri Kinanah tentang seorang pemuda yang dilanda cinta. Pemuda itu seorang ahli ibadah sekaligus seorang muazin di salah satu masjid di kota Mesir. Wajahnya tampan karena cahaya ketaatannya dari hatinya. Masyarakat mengenalnya sebagai pemuda yang sangat soleh. Hingga suatu hari, si pemuda hendak mengumandangkan azan. Seperti biasa, ia pun menuju menara masjid. Namun hari itu tak biasanya. Ia melihat sebuah rumah milik keluarga Nasrani yang ada di samping masjid. Dari ketinggian menara, sang muazin tak sengaja melihat seorang wanita di rumah tersebut. Wanita itu teramat sangat jelita. Hati si pemuda pun segera berdegup kencang. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cintanya ternyata bergelora hingga membuatnya kalut. Ia segera turun dari menara dan meninggalkan tugas menyerukan panggilan sholat. Bak kehilangan akal, ia pun bergegas menuju rumah si wanita, mengetuk pintu lalu masuk ke dalamnya. Si wanita jelita membukakan pintu segera bertanya, "Ada keperluan apa kamu ke sini?" Tanpa basa-basi, si pemuda segera berkata, "Aku menginginkan dirimu." Si wanita kaget mendengarnya dan kembali bertanya, "Mengapa kau menginginkanku?" Sang muazin soleh itu pun menjawab, "Kau telah menawan hatiku dan menutupi akalku." Mendapat pernyataan cinta tiba-tiba, si wanita hanya terdiam. Ia bingung tak memiliki jawaban. "Aku tak akan memberikan jawaban untukmu," ujarnya. Pemuda itu lalu bersikukuh, "Aku ingin menikahimu." Makin terkejutlah si wanita. Ia tahu betul si pemuda adalah seorang muslim soleh berstatus muazin kebanggaan masyarakat muslim. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin kau menikahiku? Sementara kau seorang muslim dan aku adalah wanita Nasrani. Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu." Bukannya menyerah, si pemuda justru makin bersikeras. Ia telah dibuat mabuk oleh cinta. Kepayang oleh wanita, ia mengatakan sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya kelak, yakni murtad dari satu-satunya agama yang diridhoinya. "Apakah aku harus masuk agamamu? Agama Nasrani?" kata si pemuda telah hilang akal karena hati yang bergelora. Wanita itu pun tersenyum seraya berkata, "Apabila kau masuk Nasrani, aku akan menikahimu." Cinta membuat keimanan si pemuda lenyap seketika. Ia meninggalkan keimanan dan menyetujui syarat si wanita. Ditinggalkannya agama yang lurus lalu memeluk agama yang Nasrani. Hangus sudah kesolehannya. Gelar muazinnya ternoda. Masyarakat muslim pun menyayangkannya. Tak lama kemudian, pernikahan si pemuda dan wanita Nasrani itu pun digelar. Pesta pernikahan ala Nasrani dibuat. Keduanya nampak sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya beberapa saat. Di hari pernikahan, tragedi yang tak pernah disangka tiba-tiba terjadi. Si pemuda jatuh dari loteng rumahnya hingga ajal merenggut nyawa.
Si pemuda meninggal di hari pernikahannya. Sebelum menikmati kebahagiaan berumah tangga, bahkan sebelum menyentuh istrinya si wanita jelita yang ia cintai hingga gila, ia mati dalam kondisi imannya dahulu tak bisa lagi membelanya kelak. Segala amal baiknya pun tak lagi berguna tanpa adanya keimanan. Bertahun-tahun ia menjalani kehidupan seorang muslim, namun meninggal dalam kondisi kafir. Su'ul khotimah didapatkannya, dan semua itu hanya karena cintanya pada seorang wanita. Ia meninggalkan dunia tanpa membawa cinta, apalagi si wanita jelita. Yang ia bawa hanyalah penyesalan. Sungguh benar firman Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100. Sahabat yang beriman, dari kisah di atas kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayahnya agar kita terlindung dari fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah mengenai seorang murtad atau yang mengingkari ajaran Islam bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah seorang laki-laki yang memutuskan masuk Islam lalu kembali memeluk ajaran agama lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, disebutkan jika ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran di hadapan Rasulullah SAW. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah tentu sudah banyak didengar oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, karena dia adalah salah satu penulis wahyu sekaligus saudara sepersusuan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa itu, Abi Syarrah dipercaya Rasulullah SAW untuk melakukan tugas mulia, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu. Namun ada yang disalahpahami oleh Abi Syarrah. Pada saat Nabi mendiktekan kata Sami'an Basiron, maka ia tulis Aliman Hakiman. Begitu juga apabila Rasulullah mendiktekan Aliman Hakiman, maka ia tulis Ghafurun Rahiman. Rasulullah pun mengomentari dengan mengatakan bahwa Allah memang memiliki sifat yang demikian. Namun Abi Syarrah salah paham dan mengira bahwa Rasulullah membenarkan perbuatannya untuk mengubah-ubah ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bermaksud ingin memberitahu Abi Syarrah bahwa itu termasuk dari Asmaul Husna, pengkhianatan dan murtad. Pada suatu malam, Abi Syarrah secara diam-diam pergi ke Mekah dan menemui para orang-orang kafir Quraisy. Di sana ia mengumumkan bahwa dirinya telah murtad. Ia juga memberi kabar kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa ia telah merubah wahyu yang dia tulis selama ini. Menurut At-Tabari, surah Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abi Syarrah dan Musailimah bin Al-Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, "Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Sharim Al-Masul ala Syatimi Al-Rasul halaman 115 menyebutkan secara jelas kesalahannya. Dari beberapa riwayat bisa diketahui bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah berdusta atas Nabi. Bahkan ia sampai beranggapan telah menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Nabi, sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikehendaki. Ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi.
Perbuatannya itu jelas dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus penghinaan terhadap Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, menjadi buronan utama kaum muslimin dan pengampunan Nabi. Kabar tentang penghinaan terhadap Rasul dan murtadnya Abi Saroh ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah sebenarnya sudah memberikan perintah kepada para sahabat untuk mencari keberadaan Abdullah bin Abu Saroh dan membunuhnya. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mengampuni Abdullah bin Abi Saroh karena adanya permintaan dan jaminan dari sahabat Utsman bin Affan. Ditambah lagi, Rasulullah SAW melihat ada ketulusan dan keikhlasan hati dari Abdullah bin Abu Saroh untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti, setelah kembali memeluk Islam dan bertaubat, Abdullah bin Abu Saroh kembali menjalankan agama Islam dengan sangat baik. Bahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi komandan angkatan laut serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan Laut Mediterania. Ia juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Sudan dan Tunisia. Sahabat yang beriman, itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah murtad. Semoga kita semua senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengisyaratkan kepada seseorang yang bernama Rajjal ibnu Anfawah atau Unfuah. Siapa Rajjal ibn Unfuah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajjal ibn Unfuah adalah salah satu dari kabilah Bani Hanifah. Dan kabilah Bani Hanifah masyhur yang berada di Yamamah. Yang dari sini terlahir seseorang yang menjadi manusia yang paling dibenci Rasul. Si Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, sama-sama dari Bani Hanifah, sama dengan Rajjal ibn Unfuah. Jadi ketika Nabi SAW sudah berhasil mempengaruhi dengan dakwah tauhid, baik di berbaiat kepada Rasulullah. Setelah mereka berbaiat dan masuk Islam, maka mereka pun pulang kepada kabilah Bani Hanifah kecuali satu orang, namanya Rajjal ibn Anfawah ini. Dia bergabung dengan Ashabus Suffah karena dia orang miskin dari kabilah Bani Hanifah. Gabung dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gabung dengan Ashabus Suffah yang lainnya, sehingga dia fokuskan kehidupannya untuk menghafal Quran. Bahkan dia ditunjuk sebagai pencatat wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orangnya sangat zuhud, orangnya sangat ahli ibadah. Apabila di malam hari dia habiskan untuk tahajud, apabila di siang hari digunakan hanya untuk berpuasa sunnah. Sawaman, qawaman, bahkan qurra'an, ahli baca Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, dan ketika itu kami sedang duduk-duduk fi rahtin. Rahtin itu jumlah yang tidak banyak, hanya beberapa orang, 1 sampai 9 gitu. Nah di situ ada sahabat-sahabat mulia, para qurra. Dan di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk ada Rajjal ibn Anfawah. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda dengan sabda yang sangat mengagetkan telinga para sahabat yang hadir di situ, yang hanya beberapa orang itu, salah satunya Abu Hurairah dan Rajjal ibn Anfawah. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan, inna fikum la rajulan
dirsuhu fin nari a'zam min jabalil Uhud. Kata Nabi SAW, di antara kalian yang hadir di sini, sungguh-sungguh ada laki-laki yang giginya di neraka jauh lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Sontak saja para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaget dengan sabda Rasul karena diarahkan kepada mereka, sehingga satu dengan yang lainnya saling melirik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat khawatir jangan-jangan Nabi SAW mengatakan seperti itu ditujukan kepada dirinya. Karena tawadhu'nya Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga melihat rajal yang ahli ibadah melebihi dirinya. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terpikir terus dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan yang dimaksud itu saya, jangan-jangan yang dimaksud itu saya. Karena Rajal ibn Anfawah ini banyak dipuji oleh para sahabat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana min afdalil wafdi indana. Jadi Rajal ibn Anfawah ini termasuk manusia yang paling mulia dari utusan Nabi SAW di antara kami. Karena ketika itu Nabi SAW mengutus Rajal untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu, karena sama-sama dari Bani Hanifah, supaya ada kedekatan kabilah. Bahkan Rafi ibn Khadij, seorang pemanah ulung radhiyallahu an, juga memuji Rajal dengan mengatakan, kana birrajali minal khushu'i wa luzumi qiraatil qur'ani wal khairi syai'un ajib. Sungguh pada diri Rajal ibn Anfawai ada kehusyuan yang luar biasa saat ibadah, baik ketika salat ataupun ketika puasa atau ibadah yang lainnya. Dan dia senantiasa tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan dengan sesuatu yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan, yang tidak pernah dilakukan sahabat yang lainnya. Ini pengakuan Rafi ibn Khadij dan juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dan kecemburuan Abu Hurairah radhiyallahu an karena memandang bahwa Rajal jauh lebih baik dibandingkan dirinya, dibandingkan Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika berjalan waktu, ketika tiba-tiba di akhir-akhir hayat Nabi SAW muncul nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Di sana ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Tulaiha, kemudian di sana ada Sajah, kemudian di sana ada Musailamah al-Kadzdzab yang paling bahaya dari semua orang-orang yang ngaku nabi palsu itu, daripada Sajah bintul Haris ataupun Tulaiha ibn Khuwailid ataupun Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman. Karena pengikutnya banyak dan ramai. Adapun Al-Aswad Al-Ansi terbunuh dan mati kafir. Adapun Tulaiha dan Sajah bintul Haris diperangi kaum muslimin, kemudian bertobat dan baik Islamnya. Adapun Musailamah al-Kadzdzab justru dia berani memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar setelahnya, karena merasa didukung oleh kaumnya, orang-orang Yamamah yang jumlahnya 40.000 lebih pasukan di belakang Musailamah al-Kadzdzab. Jadi sebelum wafatnya Nabi SAW mempercayakan kepada Rajal ibn Anfawah untuk mendakwai Rasul, mendakwai Musailamah al-Kadzdzab, si Rasul, si Nabi palsu itu. Berangkatlah Rajal yang dipercayakan oleh para sahabat bahwa dia orang terbaik di antara kami yang diutus untuk berdakwah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Entah mengapa ketika sampai di Yamamah, di Bani Hanifah, berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab, kemudian oleh Musailamah al-Kadzdzab diajak bicara empat mata, kemudian tiba-tiba diberi hadiah emas, perak dan harta yang melimpah. Kemudian dijanjikan oleh Musailamah al-Kadzdzab tentang separuh kekayaan dan separuh kenabian, bahkan diangkat menjadi wazir. Tiba-tiba kemudian Rajal pun berfikir, karena dia orang miskin masalahnya, tapi ahli ibadah, tapi
tapi dia goncang keimanannya dengan harta dan kekayaan serta jabatan yang ditawarkan Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya insalah, dia pun menanggalkan keimanannya dan memilih kekufurannya. Di saat itu pula Nabi SAW meninggal dunia, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasul meninggal dunia di hari Senin dan dikuburkan di hari Rabu. Maka Rajal ibn Anfawah tiba-tiba berceramah kepada pendukung Musailamah al-Kadzdzab, dan tentu fitnah Rajal ini jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah al-Kadzdzab itu sendiri, karena dia mengatakan kepada kaumnya Musailamah al-Kadzdzab yang sebagian mereka sebenarnya tidak yakin bahwa Musailamah itu nabi, cuman karena fanatik kesukuan, maka mereka mengatakan Musailamah al-Kadzdzab pendusta jauh lebih kami dukung dibandingkan si Muhammad yang jujur. Mereka mengatakan seperti itu karena fanatik kabilah. Tiba-tiba Rajal mengatakan di hadapan manusia sepeninggal Rasul, innahu qad asyraka ma'ahu Musailamah ibn Habib fil amri. Aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Rasul SAW telah bersyirikat dengan Musailamah ibn Habib pada perkara kenabian. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagai penggantinya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Maka semakin yakinlah pendukungnya dan orang-orang yang ragu semakin yakin dia seorang nabi, karena yang bicara bukan orang biasa, orang kepercayaan Nabi, Ashabus Suffah, seorang penulis wahyu, penghafal Quran, ahli ibadah, Rajal ibn Anfawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah Rajal jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid ibn Walid untuk menumpas Musailamah al-Kadzdzab. Ketika itu pasukan Musailamah banyak, 40.000 lebih di belakang Musailamah al-Kadzdzab. Kalau bukan karena istiqomahnya para sahabat dan juga para penghafal Quran, tentu kaum muslimin mengalami kekalahan karena kuatnya tentara Musailamah al-Kadzdzab. Tapi karena kepiawaian para sahabat, istiqomahnya para sahabat termasuk para hufadzul Quran, maka mereka bisa mendesak dalam peperangan ini, walaupun harus banyak yang gugur para penghafal Quran di perang Yamamah ini. Sebab ini pula Umar meminta kepada Abu Bakar ketika mendengar bahwa banyak yang gugur para penghafal Quran, maka Umar mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf yang tercecer, dikumpulkan jadi satu biar tidak hilang. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, ceceran yang sudah dikumpulkan itu disimpan di Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar meninggal, disimpan oleh Hafsah. Ketika kuasa Uthman, maka Uthman kemudian menyuruh beberapa sahabat senior untuk menyadur catatan yang ada di Hafsah. Setelah itu kemudian menyepakati qiraah yang disepakati dan membuang qiraah yang tidak disepakati. Kemudian dicetaklah mushaf Uthmani, qiraah yang disepakati, dan membakar yang diperselisihkan. Sebab perang Yamamah ke ahlu Quran banyak yang meninggal dunia. Tapi akhirnya mereka bisa mendesak sehingga Musailamah harus masuk ke sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian. Kebun itu dibenteng keliling, tidak bisa orang masuk. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Khalid ibn Walid dan pasukannya, dan di antara pasukannya ada orang namanya Wahsy, budaknya Hindu yang pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia pun berazam untuk membunuh manusia yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian kaum muslimin berhasil menjebol benteng itu, dan Musailamah berhasil ditumpas oleh Khalid bin Walid di tangan Wahsy ibn Harb. Dan di antara tentara Musailamah al-Kadzdzab yang terbunuh adalah Rajal ibn Anfawah, meninggal. Ketika Abu Hurairah mendengar
bahwa Rajjal ibn Anfawah meninggal dan menjadi pasukan Musailamah al-Kadzdzab, tiba-tiba kharra sajjidan syukran lillah, dia pun langsung tersungkur sujud, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa dia adalah kisah makdzubah, kisah yang dikarang-karang, yang didustakan atas nama Rajjal ibn Anfawah, bahkan atas nama Nabi yang sudah mendidik para sahabat, salah satunya Rajjal ibn Anfawah. Bahkan dikatakan fahiya min akadzibis Saif ibn Umar, ini termasuk kedustaan-kedustaan seseorang yang bernama Saif ibn Umar. Dialah yang meriwayatkan dalam Al-Futuh dan juga Al-Isabah dari Makhlad ibn Qais al-Bajali. Rajjal ibn Anfawah dan Abu Hurairah radhiyallahu an ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mengatakan gigi gerham salah seorang di antara mereka di neraka lebih besar dibandingkan gunung Uhud, maka hadis ini ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar Rajjal meninggal dan mengikuti tentara Musailamah, kemudian dia tersungkur sujud karena sabda Nabi bukan pada dirinya. Hadis ini asal riwayatnya bahwa Rajjal ibn Anfawah mati di atas kafir. Akan tetapi ingat bahwa hadis ini maudhu. Maka Saif ibn Umar adalah yang membuat hadis ini. Bahkan komentar para ulama seperti Al-Imam Ibnu Ma'in mengatakan falaisa khairu minhu, tidak ada kebaikan riwayat ini. Imam Zahabi juga mengomentari hal yang sama. Dikatakan bahwa Al-Waqidi yu'tamadu alaihi sampai kepada kalimat al-jahilu bihadzal ilmi, sampai dianggap jahil. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim juga mengomentari Saif ibn Umar al-Kadzdzabi termasuk para pendusta, bagaimana disebutkan dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Waqidi juga telah berserikat dalam riwayat kisah dusta yang lainnya dari Muhammad ibn Humaid Ar-Razi, dan dia juga seorang pendusta menurut Abi Zur'ah Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mizan, sebagaimana disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Intinya bahwa banyak para ulama yang fatwakan bahwa ini tidak sabit, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullah taala, dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa kisah ini tidak sabit. Ya, Rajjal ibn Anfawah masuk Islam, tapi tidak ada kisahnya dia murtad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya bahwa kisah ini tidak sabit dari beliau Rajjal ibn Anfawah radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat Rasul. Akan tetapi ibrah dan pelajarannya bahwa pentingnya kita menjaga akidah, istiqamah. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, istiqamah dengan perintah, menjalankan perintah, istiqamah dengan larangan, menjauhi larangan, istiqamah dengan menikmati yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Mereka istiqamah, maka saat detik wafatnya malaikat akan turun dan bisikkan di telinga para orang-orang yang istiqamah itu, alla takhafu wa la tahzan, jangan sedih, jangan takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah sudah janjikan, habar gembirakan dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Artinya bahwa istiqamah ini salah satu penyebab mati husnul khatimah, dan salah satu perkara yang menghindarkan dari su'ul khatimah. Subhanallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.